kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari kita ulangi satu kali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, amin.
Shalom, puji Tuhan. Pagi yang indah ini, oleh karena kasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Nya. Kita bersyukur pada pagi hari ini yang indah ini, kita boleh bertemu oleh karena anugerah yang begitu besar Tuhan nyatakan. Walaupun kita hanya melalui online, tetapi satu hal tidak mengurangi akan segala kebaikan Tuhan, akan segala hadirat Tuhan, akan segala pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Puji nama Tuhan. Biar kita mau fokus, kita mau angkat pujian, katakan menyembah. Kita mau menyembah di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan penghiburan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu itu menyembah. Haleluya Yesus. Kuasa yang
Terpujilah nama-Mu Yesus. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kekuatan. Hadirat-Mu ada di tengah kami yang memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Kekuatan-Mu senantiasa begitu nyata di dalam kehidupan kami. Inilah satu tanda bukti kasih-Mu yang telah Kau nyatakan Tuhan. Kami boleh ada tidak semata-mata oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan apa yang telah kami lewati. Karena semuanya itu mendatangkan kebaikan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Glory, glory, haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal. Allah yang kudus. Allah yang suci. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya ya Bapa. Kuduskanlah ya Tuhan kami yang ada. Sucikanlah kami yang ada ya Tuhan. Supaya kami boleh berkenan menyembah memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Urialah musikara malasara sikara. Urialah malasikara muratakara malasikara. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami meyakini Tuhan baru Allah di tengah-tengah kami. Kami meyakini Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Di setiap ruang lingkup kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Ketika kami membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau selalu ada siap menolong kami. Karena kami sangat berharga di mata Engkau. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di depan hadapan-Mu Tuhan. Tapi semua Engkau buat indah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Mari sama-sama kita merasakan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama kita merasakan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Juga mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap mau berlompat. Kami mau siap mau bergembira di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mengurapi kami semua yang ada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji, menyembah Dia. Kita mengagungkan Dia, kita mau tinggikan nama Dia, sebab Dia hanya gunung batu karang yang teguh dan kota benteng yang kuat. Haleluya. Kita mau angkat pujian lagi ini. Kau gunung batuku. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Amin. Cantik
saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk kita siapkan hati, pikiran kita, untuk kita lebih fokus kepada kebenaran akan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kita, dan dia boleh bertumbuh, berbuah lebat, dan kita boleh aplikasikan, bahkan bermultiplikasikan di dalam kehidupan kita pribadi. Mari kita akan mengajak saudara bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Ajarku Mengerti. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan Ajarku mengerti ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana
Haleluya Yesus. Yang mendidik, membimbing, menuntun kami kepada jalan yang benar, kepada pikiran yang benar, pada perkataan yang benar, perbuatan yang benar. Tuhan, bersyukur ya Allah. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau terlalu baik Tuhan bagi kami. Engkau terlalu indah, terlalu mulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan apa kami akan balas segala kebaikan kecuali kita memberikan kehidupan kita yang benar. Kami persembahkan sesuatu yang indah kepada Engkau, yang terbaik bagi Engkau ya. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kepada kami Tuhan sesuatu yang indah, sehingga Engkau merancangkan sesuatu yang indah dan tepat pada waktunya ya Tuhan. Engkau Allah yang is the best bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami siap ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk kami ditabur oleh firman-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang menyukakan hati kami, hadirat-Mu yang mendatangkan kekuatan bagi kami, hadirat memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Bahkan sukacita yang berlimpah sehingga kami boleh merasakan kepenuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami dan kami sudah siap pagi hari ini ya Bapak. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan. Karena pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami akan belajar bersama-sama apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Urapi kami semua yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab 1 Timotius. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-6.
disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kekristenan yang benar adalah kehidupan yang mempunyai gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi standar kehidupan setiap orang percaya, dan ini yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Tetapi dengan perubahan zaman yang begitu cepat, banyak anak-anak Tuhan yang memilih kehidupan mereka tidak lagi sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Mereka lebih memilih kehidupan mereka sendiri, gaya hidup mereka sendiri. Saudara, ada orang yang berpikir begini, saudara. Kalau dia menjadi orang yang berduit atau orang punya jabatan, kedudukan, orang yang berpangkat, so pasti orang pasti menghargai dan menghormati dia. Ini pemikiran orang-orang seperti begitu, dan itu memang tidak salah, saudara. Tetapi Alkitab pada saat ini mengajarkan kepada kita adalah tujuan hidup orang percaya bukan untuk mencari sesuatu yang membuat orang itu dia dihormati atau orang itu dihargai. Tetapi Alkitab mengajarkan pada setiap orang percaya adalah tujuan orang percaya adalah bagaimana hidup dia menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kehidupannya berdampak bahkan bermultiplikasi bagi orang lain. Itu yang diajarkan oleh Alkitab, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan begini, saudara. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, dan kebaikanmu, saudara, biarlah mereka melihat kebaikanmu, agar Bapamu di surga dipermuliakan. Itu yang menjadi dasar bagi setiap orang percaya, saudara. Dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana yang Alkitab mengajarkan kepada setiap orang percaya, bagaimana gaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada hari ini. Saudara, mari kita lihat di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang saya ulang ya, ayat yang ke-8. Asal ada
saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-6 dan ayat ke-8, firman Tuhan katakan kata cukup. Nah, setelah saya merenungkan ayat-ayat ini, saudara, ternyata rasa cukup itu adalah standar atau gaya hidup yang Alkitab ajarkan kepada kita, firman Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Yang pertama, saudara, bagaimana agar kita hidup untuk merasa cukup? Mengapa orang sering terjadi pertengkaran? Karena kehidupan mereka tidak merasa cukup, saudara. Di sini dikatakan 2 kali cukup dan cukuplah. Dan firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk dalam kehidupan kekristenan kita, untuk bagaimana kita hidup itu merasa cukup. Nah, jemaat yang saya kasihi, yang pertama, saudara, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki kehidupan dengan merasa cukup? Dengan hidup merasa cukup, kita dapat mengucap syukur, saudara. Orang yang hidup dengan merasa cukup, dia akan dapat mengucap syukur. Orang yang hidup tidak pernah merasa cukup, nggak mungkin, saya katakan nggak mungkin dia akan dapat mengucap syukur. Akan yang selalu keluar dari mulutnya adalah mengeluh-mengeluh. Apakah kalau orang yang sudah banyak uang, banyak harta, apa dia sudah merasa cukup? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Orang yang sudah berkelebihan pun belum tentu merasa cukup, saudara. Kalau kita berbicara tentang rasa cukup untuk setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Setiap orang mempunyai rasa cukup masing-masing, saudara. Dan kalau kita menilik ke belakang, saudara, setiap orang itu pada dasarnya tidak pernah merasa cukup. Apa yang kita miliki itu berkat Tuhan, saudara. Apa yang kita miliki itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan seseorang yang tidak merasa cukup akan selalu dia berusaha. Dia berusaha untuk mencari dan bekerja sampai dia lupa keadaan, dia lupa waktu, karena dia ingin bekerja untuk memenuhi, memuaskan rasa keinginan dia, saudara. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajarkan pada kita, Filipi pasal yang keempat ayat 11, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Rasul Paulus katakan bukan karena kekurangan, saudara, tetapi
mengajarkan kepada kita bahwa dia belajar mencukupkan diri dia dalam segala keadaan. Kalau kita melihat di Lukas pasal kedua ayat yang 14b, dikatakan begini, jemaat, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat ayat-ayat ini, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya teringat waktu saya masih dalam bekerja dulu, saudara. Saya punya kesempatan sangat banyak, saudara. Secara manusia, siapa sih yang tidak ingin memiliki uang, apalagi untuk buat keluarga? Kesempatan saya untuk mengambil itu sangat banyak, saudara. Saya di perusahaan yang saya bekerja, saudara, saya dipercaya sebagai marketing manager, saudara. Dan itu saya yang handle perusahaan-perusahaan yang dari kami itu, dari perusahaan kami saya yang handle, saudara. Itu perusahaan-perusahaan besar semua, saudara. Itu pun saya masih dipercayakan untuk saya yang menjalankan tentang penagihan, saudara. Saya, saudara. Jadi saya tahu persis bagaimana perusahaan itu dia mengelola keuangan itu, saudara. Karena saya yang harus ketemu dengan setiap perusahaan yang akan kami order barang, saudara. Dan kalau di order itu karena perusahaan-perusahaan besar, itu nggak kecil, saudara. Itu sangat menarik dan sangat menggiurkan, membuat orang bisa jatuh, saudara. Saya kalau mau bicara, saya katakan, saya nggak usah jauh-jauh, saya ke pabrik, saya titip aja 1% atau sepersekian persen aja dari harga yang taruh tagihan di atas 100 juta. Itu saya baru dapat dari situ, saudara. Baru dari satu pabrik. Karena saya juga yang mengelola bendahara kantor, saudara. Saya dipercayakan juga sebagai operasional manager juga, saudara. Jadi saya 3 marketing, operasional, bendahara itu saya. Jadi saya tahu dari sini dapat berapa, dari sini ke berapa. Jadi saya tuh jadi banyak hal yang membuat saya tuh bisa menjadi orang yang tidak benar. Tetapi saya belajar di Lukas pasal 2 ayat 14 ini, saudara. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk merasa cukup? Karena dengan merasa cukup, saudara, saya katakanlah kita dapat mengucap syukur. Dengan hidup merasa cukup, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki rasa cukup? Dengan kita memiliki kehidupan dengan rasa cukup, kita dapat mengendalikan hidup kita, saudara. Dengan kita memiliki rasa cukup dalam hidup ini, kita dapat mengendalikan hidup kita. Kita dapat membatasi diri kita. Firman Tuhan katakan, itu sebagai keuntungan yang besar. Kalau kita dapat mengendalikan hidup ini, saudara, itu keuntungan besar. Maksud dari keuntungan besar adalah kita tidak jatuh ke dalam dosa, saudara. Tidak
tidak tergoda dalam hal-hal yang Tuhan larang, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan, saudara, beberapa hari belakangan ini atau beberapa minggu belakangan ini, setiap orang yang ketangkap KPK, apakah yang ditangkap KPK itu orang yang kekurangan? Apakah yang ditangkap KPK itu orang yang gak punya uang? Kalau kita melihat setiap orang yang ditangkap oleh KPK itu punya uang tuh luar biasa, saudara. Saya pernah baca Iranian teks itu, ada yang ketangkap tuh uangnya 100 miliar lebih, itu yang ketahuan, saudara. Apakah mereka rasa cukup? Karena mereka tidak merasa cukup, saudara. Dan mereka tidak dapat mengendalikan hidup mereka sehingga mereka tergoda untuk melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan, mereka menghalalkan dengan segala cara. Mereka mengejar apa yang dapat mereka inginkan dalam hidup mereka sekarang. Begitupun dengan anak-anak Tuhan, saudara. Kita lihat sendiri, dia pun ketangkap KPK. Karena apa? Karena dia tidak merasa cukup dalam kehidupan dia, saudara. Firman Tuhan mengajarkan pada kita, saudara, yang ketujuh, ayat ketujuh yang tadi, saudara, 1 Timotius pasal 6 ayat ketujuh. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, saudara. Alkitab tidak melarang, firman Tuhan tidak melarang orang itu menjadi kaya, orang itu menjadi mempunyai jabatan, mempunyai pangkat. Tapi Alkitab menekankan di sini tujuan setiap orang percaya adalah bagaimana hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kehidupan kita ini membawa dampak bagi orang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan dalam kehidupan kita ini membawa dampak nama Tuhan dipermalukan, saudara. Tetapi Alkitab mengajarkan pada kita agar kehidupan kita benar-benar membawa dampak, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh sebab itu saya ulangi lagi, saudara. Matius pasal 6 dikatakan begini, saudara. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu, saudara. Mengapa kita harus dapat mengendalikan diri kita? Ternyata, saudara, dengan kita mengendalikan diri kita ini, saudara, kita tidak tergoda dengan macam-macam aneka ragam
godaan-godaan dunia yang membuat orang banyak yang jatuh dalam dosa. Sebab kalau kita melihat di Ibrani pasal 5 ayat yang Ibrani 13 ayat yang kelima, ya, Ibrani pasal yang kelima, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan kepada kita pada hari ini bagaimana kita memiliki kehidupan dengan rasa cukup. Dengan merasa cukup, saudara, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan anak-anaknya, saudara. Dengan kita hidup merasa cukup, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dengan kita hidup dengan merasa cukup, kita dapat mengendalikan diri kita dari godaan-godaan dunia ini, saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya ingin katakan begini, saudara. Kami dulu dalam bekerja, ada teman saya, dan ini setelah saya belajar firman Tuhan, dan saya bisa melihat apa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Dia sebagai seorang bagian teknik. Karena dia merasa tidak cukup, padahal dia sudah diberi oleh perusahaan, dia diperhatikan oleh perusahaan. Hanya dia mengingini saya, bagaimana kita order yang buat perusahaan, kita ambil buat kita saja, karena itu bahkan perusahaan tidak tahu. Dan pertama saya agak terpengaruh juga, ya. Artinya gini, di dalam perusahaan ada perusahaan lagi, saudara. Lalu singkat cerita, dia lakukan itu, dan dia ketahuan. Waktu dia ketahuan tuh saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Karena saya bilang, Tuhan, Engkau baik. Kalau waktu itu saya menerima tawarannya, saya pasti juga masuk dalam lingkaran orang yang menghancurkan perusahaan dari dalam. Dan saya mengucap syukur karena saya tidak ikut. Dan waktu ketahuan teman saya ini diberhentikan dengan tidak hormat, akhirnya saya ketemu dengan teman saya ini beberapa tahun kemudian. Dia ini sebenarnya kita dulu sama-sama anak-anak kaum muda di gereja sama-sama. Belakangan dia jadi seorang hamba Tuhan, saudara.
tapi dari gereja satu denominasi, saudara. Dan beberapa kali saya ketemu dia belakangan ini, kalau kita ngobrol-ngobrol, dia katakan bahwa Tuhan menjamah hidup dia, dan dia melihat apa yang Tuhan lakukan pada waktu itu dia sama-sama saya waktu bekerja. Apa yang Tuhan lakukan itu baik bagi dia, saudara, karena waktu dia ketahuan dia dapat mengendalikan hidup dia, dia bertobat, saudara, dan sekarang dia hamba Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kekristenan yang benar adalah kehidupan yang mempunyai gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan, dan itu yang menjadi standar kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan itu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita harus memiliki kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengajarkan kita pada hari ini, hiduplah dengan kehidupan rasa cukup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga, karena pada saat ini Tuhan, kami telah belajar bagaimana menjadi anak-anak dalam kehidupan yang benar dalam firman kami Tuhan. Dan kami mau belajar sesuai dengan kebenaran firman-Mu, itu yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami, agar kami mempunyai kehidupan yang benar-benar untuk merasa cukup dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, biar firman pada siang hari ini Tuhan memberkati hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Sekali lagi hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Karena itu biarlah kita terus tetap bersandar, kita terus tetap berharap hanya kepada Dia, karena Tuhanlah kekuatan dan perisai di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita saat siang hari ini dengan doa. Biarlah kita bersama-sama memusatkan hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bersama-sama beribadah kepadamu, dan kami percaya anugerah Tuhan terus akan berlimpah, kasih setia Tuhan terus akan menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga langkah kehidupan kami adalah langkah-langkah yang dipenuhi dengan berkat Tuhan, baik berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani terus akan menyertai dan berlimpah dalam setiap anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, jemaat Tuhan yang bersama-sama boleh beribadah, kami percaya Tuhan memberkati dan mengurapi kehidupan kami, dan kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang, dan kami senantiasa boleh menerima kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu yang senantiasa menjadi pertolongan tepat pada waktunya. Mujizat Allah terus akan mengalir dalam setiap kehidupan umat-Mu yang selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami percaya Tuhan terus akan memimpin dan memberkati aparat-aparat pemerintahan dan semua yang ada di bagian pemerintahan untuk boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan pemulihan dari pandemi ini, kami percaya semua diberkati Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan kehidupan kami Tuhan hanya dalam kuasa Allah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan
Biarlah engkau menerima berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Angkat tanganmu dan arahkan hidupmu hanya kepada Dia. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai yang sejahtera. Biarlah kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa senantiasa mengalir melimpah dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kuasa Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kehidupan kita dengan kemenangannya, lepas kemenangan. Amin. Biarlah kuasa Tuhan terus akan membawa kehidupan kita selalu berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih,